Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga, khususnya di GKJW Jemaat Blitar. Kita masih tetap beribadah melalui daring karena pandemi COVID-19 belum usai. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memulai ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, membuka hati, dan dalam hati kita masing-masing mengucap yang demikian. Ibadah keluarga malam hari ini kami laksanakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 85, bait yang pertama dan yang ketujuh. Kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam, mengatur datangnya. Sengaja Ia datang melipur laramu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Bapak, Ibu, mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang telah memelihara hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari sampai dengan hari ini, yang boleh kami rasakan dengan penuh sukacita. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih jika pada malam hari ini Bapa masih memperkenankan kami untuk melaksanakan ibadah berayat walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami untuk menerima ibadah kami dan untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan juga berilah kami kesehatan dan semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka kuasailah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami yang Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu, agar firman yang kami sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu dan mampukan kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu untuk dapat menerima, memahami, dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari Tuhan akan kelemahan dan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan terhadap Bapa dan terhadap sesama kami. Untuk itu Bapa, ampunkanlah dosa kami tersebut, agar kami layak di hadapan Bapa dan kami layak untuk beribadah kepadamu.
Bapa yang Maha Kasih, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14 yang difirmankan sebagai berikut. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita telah belajar merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai dengan 31 dengan tema lebih dari yang biasa. Sedangkan untuk malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 14. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan 14 dengan tema mencari wajah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14 menjelaskan bahwa pemazmur mengikuti firman Tuhan dan mencari wajah Allah, karena Allah sendiri telah berfirman, carilah wajah-Ku. Bapak Ibu, apakah sebetulnya arti dari mencari wajah Allah itu? Mencari wajah Allah secara lebih luas dapat diartikan berusaha mengenal Allah, hidup dalam kehadiran Allah, dan dengan setia berbakti kepada Allah. Dan secara khusus Bapak Ibu, mencari wajah Allah dapat juga diartikan sebagai mencari pertolongan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebagaimana lazimnya di dalam doa minta tolong, pemazmur dalam doanya juga minta tolong kepada Tuhan dan minta jawaban atas doanya tersebut. Bapak Ibu, untuk menghadapi permasalahan hidupnya dan untuk menghadapi musuh imannya yang sembunyi-sembunyi dan untuk memusuhi imannya yang tidak nampak, yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur juga berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk dari Tuhan, seperti yang termuat di dalam ayat yang ke-11 yang bunyinya demikian. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa pemazmur ini sama dengan doa yang diajarkan Tuhan di dalam doa Bapa kami, seperti yang berbunyi demikian. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pemazmur menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki tidak akan mampu menolongnya untuk mengatasi seluruh permasalahan hidupnya, selain hanya Tuhanlah yang mampu menolong dirinya. Dalam doanya, pemazmur juga minta kepada Tuhan agar Tuhan memalingkan wajahnya untuk melihat doanya dan agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dan menolak doanya. Bapak Ibu, dalam perintah Tuhan, carilah wajahku, pemazmur dari sini mendapat kekuatan dari perintah tersebut untuk mencari wajah Tuhan. Sekalipun mewujudkan perintah Allah tidak sederhana dan tidak mudah, namun pemazmur yakin jika Allah yang memberi perintah, maka pastilah Allah sendiri yang akan memberikan jalan untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita kembali diingatkan bahwa setiap orang dalam kehidupannya tidak akan bisa terlepas dari permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan hidup. Permasalahan dan tantangan hidup yang sering dialami oleh manusia ialah permasalahan tentang iman percaya, permasalahan tentang kesehatan, permasalahan tentang pekerjaan, permasalahan tentang perekonomian, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya lagi. Dan sebetulnya Bapak Ibu, permasalahan yang ada di dalam hidup manusia itu juga tidak terlepas dari rencana dari Tuhan. Tuhan mengizinkan manusia menghadapi masalah hidupnya tersebut. Tujuannya ialah untuk mengetahui, untuk menguji kesetiaan, untuk menguji ketaatan dan kekuatan iman para umatnya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak sedikit di antara kita yang beranggapan bahwa untuk menyelesaikan seluruh permasalahannya dengan menggunakan uang, dengan menggunakan pangkat, dengan menggunakan jabatan yang dimilikinya. Namun, tidak sedikit pula orang yang meninggalkan Tuhan dan hanya mengandalkan dirinya sendiri dalam menghadapi masalah hidupnya, justru malah masalahnya tidak teratasi, tapi malah tambah masalah yang baru. Bapak Ibu, sebagai contoh yang nyata yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang untuk melancarkan usahanya, untuk mempertahankan kedudukannya, untuk mewujudkan tujuannya, mereka menggunakan uang yang dimilikinya, yaitu salah satu di antaranya dengan menyogok orang yang punya kuasa, yang bisa dianggap bisa menolongnya. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Jika hal itu sampai diketahui oleh yang berwajib, akhirnya apa yang menjadi tujuannya tidak tercapai. Masalahnya tidak terselesaikan, malah tambah masalah baru. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan orang tersebut bisa masuk dalam penjara. Jelas Bapak Ibu, masalah utamanya tidak teratasi, malah tambah masalah baru lagi. Sehingga masalahnya semakin banyak dan hidup mereka ternyata banyak yang semakin terpuruk. Dan Bapak Ibu, masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang ada di sekitar kita, di mana banyak orang yang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan meninggalkan kuasa Tuhan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, untuk mengatasi seluruh masalah yang ada dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan dan belajar dari pemazmur untuk selalu mencari wajah Allah, untuk selalu mohon pertolongan kepada Allah, untuk selalu mengenal Allah lebih jauh, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan hidup setia berbakti kepada Allah. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekayaan, pangkat, jabatan tidak akan dapat menolong kita. Apalagi kekuatan yang ada di luar kita, kekuatan supranatural yang ada di luar Tuhan Yesus tidak akan dapat membantu kita. Hanya Allah lah sumber pertolongan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita menerima perjamuan kudus dan menyongsong Natal tahun 2021 ini, marilah kita selalu mencari wajah Allah. Memang Bapak Ibu, mencari wajah Allah itu tidak mudah dan tidak sederhana. Namun jika kita dengan tulus ikhlas mau mencarinya, maka wajah Allah pasti akan kita temukan. Karena Tuhan sendirilah yang telah mengutus kita mencari wajah-Nya. Tuhan tidak akan pernah Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan pasti akan menggenapi janji-Nya untuk selalu menolong kita. Bapak Ibu, firman Tuhan yang termuat di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, Tuhan berfirman demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat kita pakai sebagai pegangan di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memampukan kita dalam mencari wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, marilah kita sambut firman Tuhan tersebut dengan memuji namanya melalui Kidung Jemaat nomor 460, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepada
Bapak Ibu, marilah kita menyampaikan doa syafaat kita dan mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersujud ke hadirat-Mu Tuhan, sekali lagi untuk mengucap syukur dan terima kasih, karena Engkau telah hadir tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami. Bapa, firman-Mu sungguh indah. Engkau berfirman, agar kami umat-Mu dalam segala hal untuk selalu mencari wajah-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu mengikuti firman-Mu dan selalu mengandalkan pertolongan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, dalam kesempatan yang indah ini, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, khususnya warga GKJW Jemaat di Blitar ini. Pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup, karena sakit penyakit, karena usia lanjut, karena masalah pekerjaan, masalah perekonomian, masalah jodoh, masalah keturunan, dan masalah-masalah yang lainnya. Bapa, Engkau tahu, kami adalah manusia lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Maka untuk itu ya Bapa, dengan kerendahan hati, kami mohon, kiranya Bapa berkenan hadir dalam kehidupan para umat-Mu, pribadi lepas pribadi, yang sedang mempunyai pergumulan hidupnya. Tolonglah mereka Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, bantulah mereka, agar dapat mengatasi masalahnya masing-masing dengan baik, dan akhirnya mereka dapat terlepas dari permasalahan hidupnya karena pertolongan-Mu. Dan mereka kiranya Engkau perkenankan untuk selalu mengandalkan Engkau dan selalu mengucap syukur kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang saat ini sedang mengikuti pendidikannya, dimanapun mereka berada. Bapa, tolonglah mereka untuk mencapai cita-citanya, dan lindungilah mereka dari pengaruh-pengaruh buruk yang bisa menjatuhkan mereka dalam dosa. Bapa, jadikanlah anak-anak jemaat menjadi anak-anak yang setia akan iman-Mu, akan imannya kepadamu, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jadikanlah anak-anak kami menjadi teladan yang baik bagi lingkungannya, sehingga bisa membawa nama baik keluarganya, terlebih bisa membawa kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang merayakan ulang tahunnya, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Berkatilah mereka Bapa, agar mereka semakin mengenal Engkau, hidupnya semakin bahagia dan semakin beriman kepadamu. Persembahan yang telah kami kumpulkan juga kami haturkan ke hadirat Bapa. Berkatilah Bapa, agar dapat kami pakai sebagai sarana untuk mewartakan firman-Mu dan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di GKJW Jemaat Blitar ini. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa memohon kepadamu, kiranya pandemi COVID-19 ini segera dapat teratasi, sehingga kami umat-Mu dapat beribadah bersama-sama lagi seperti sebelum terjadi pandemi. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon pengampunan jika dalam kami beribadah malam hari ini terselip dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami mohon Bapa tetap berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk selalu beribadah dan mengucap syukur kepadamu. Demikian Bapa seru doa kami tahu banyak hal yang ingin kami mohonkan kepadamu, namun kami menyadari kami tidak mampu untuk menyampaikan dalam doa ini. Tuhan, kami tahu Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kami, maka terjadilah Tuhan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Doa ini kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Maka damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.